Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Bu Lili. Ya. Ya, ini menarik sebetulnya kalau kita melihat indeks persepsi korupsi kita yang ini saya lihat yang di 2019, Bu. Ini agak naik memang 2 poin gitu kalau saya tidak salah dari 2018. Tapi walaupun naik sebetulnya ini masih jauh dari harapan. Kita berada di apa namanya sekitar 88. Kita bareng sama Burkina Faso, Tobago, Trinidad. Ini apa namanya? Nampaknya masih ada upaya yang mungkin upaya ekstra ya untuk membuat Indonesia paling tidak bisa dilihat oleh masyarakatnya bahwa ya kita memang sudah tidak banyak lagi korupsi. Kira-kira apa yang paling prioritas untuk dilakukan saat ini, Bu Lili? Ya, sebagaimana ya KPK juga dengan undang-undang yang baru dan kita sudah di rumpun eksekutif, lalu kemudian kita melihat bagaimana Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, itu kan ada berhubungan dengan 3 hal dan ini lebih pada mengedepankan memang sistem pencegahan dalam hal memperbaiki semua sistem yang ada, jadi terintegrasi kemudian secara digital, lalu kemudian memastikan bahwa mulai dari perencanaan, pengadaan, kemudian pembelian itu juga semua menggunakan sistem digital dan menghindari bertemunya langsung orang-orang. Nah, jadi kita memulai dari dari pencegahan. Nah, sebelum itu kemudian kita juga telah melakukan program untuk melakukan kegiatan. Memang tidak terlihat hasilnya sekarang, tidak seperti instan. Ini mungkin butuh proyeksi jangka panjang. Bagaimana mendidik generasi sehingga kemudian targetnya adalah melakukan pendidikan kepada masyarakat, kepada seluruh aparat, kemudian kepada partai politik dan swasta, itu baik formal maupun informal. Sehingga kita sudah melakukan pendidikan kepada seluruh masyarakat pada perguruan tinggi, kemudian ada kementerian-kementerian juga melakukan surat keputusan untuk memutuskan bahwa ada pendidikan anti korupsi di kampus-kampus mereka. Lalu kemudian sistem pencegahan kita lakukan. Kita melihat misalnya bagaimana KPK melakukan pendampingan dan melakukan monitoring bagaimana pemerintahan di seluruh 540 lebih kabupaten kota se-Indonesia untuk memastikan sistem pemerintahan mereka berjalan dan kemudian sistem yang dibangun itu memang sudah benar-benar bisa terintegrasi dan masyarakat bisa langsung mendapatkan layanan tanpa harus melakukan tindakan-tindakan di luar hukum misalnya. Okay. Nah, hal ini kemudian kita yakini bahwa kalau kemudian semua masyarakat mendukung, pemerintah mendukung, dipastikan juga bagaimana penegak hukum tidak sekedar penegak hukum saja yang melaksanakan tugas, tapi seluruh aparat yang ada di wilayah di pemerintahan, misalnya APIP atau inspektor, itu kita berdayakan. Jadi sehingga KPK juga memastikan bersurat kepada Presiden mengingatkan bahwa agar APIP ini kemudian menjadi independen dan memastikan bahwa anggarannya cukup, SDM dan skillnya juga cukup, dan kemudian bagaimana mereka setiap hari berada melakukan pendampingan di pemerintahan-pemerintahan. Oke, baik. Nah, ini pencegahan yang kita harapkan. Bu Lili, maaf ini saya potong. Ini soal inspektorat. Ini juga menjadi diskusi cukup lama ya. Inspektorat itu kan di bawah kepala daerah atau di bawah kementerian masing-masing. Jadi kebebasannya untuk melakukan inspeksi itu juga sangat terbelenggu. Begitu nggak kira-kira Bu Lili? Sekarang kan mereka itu sudah langsung di bawah BPKP ya, jadi mereka bisa independen. Jadi pendidikannya dibutuhkan, skillnya diharapkan, anggaran diharapkan. Kita memang mendorong pemerintah di daerah, pemerintah di kementerian juga di provinsi itu mengalokasikan dana yang cukup bagi para inspektorat tersebut. Karena untuk memang kompetensinya saat ini masih kurang untuk menegakkan aturan atau bagaimana? Karena kalau semua mengedepankan pada penegakan hukum dan aparat penegak hukum ini pasti kita belum bisa maksimal melakukan minimalisir perbuatan korupsi tersebut. Sebelum sampai di tahap akhir adalah penegakan hukum melalui proses jalur peradilan misalnya. Nah, kan lebih bagus kita memang melakukan cegah di awal. Nah, ketika sistem sudah baik, maka yang melakukan kontrol dan pengawasan hari-hari setiap harinya di institusinya adalah
tentu kita berharap pada inspektorat. Oke. Nah, kalau kemudian ini sudah bisa dipastikan inspektorat independen dan melakukan pengawasan, maka kita berharap ini tindakan sampai mengarah ke peradilan dan penegakan hukum itu minimal. Oke, Bu Lili, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal korupsi. Ini menteri sudah ada yang terlibat, hanya tinggal presiden saja yang belum pernah terlibat ya. Ini kalau kita bicara soal proses pemberantasan korupsi, saya setuju bahwa pencegahan itu juga menjadi satu hal yang penting. Proses pendidikan, proses perbaikan sistem, regulasi dan segala macam. Tapi tidak ada yang sempurna, makanya kan ada pengawasan ya. Mungkin inspektorat di sana dan segala macam. Tapi pun masih ada celah yang mungkin bisa dicari-cari sama orang yang memang punya niat untuk korupsi atau ada kesempatan untuk korupsi. Nah, di tahap akhir, di filter terakhir, ini kan ada upaya penindakan. Nah, dari 3 hal ini, kalau menurut pertimbangan saya semuanya harus bekerja secara ekstra, gitu kan. Tapi kalau bicara soal penindakan, kan intinya tujuannya 2 tuh Bu, kalau saya tidak salah. Yang pertama adalah memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan untuk tidak melakukan lagi, dan juga memberikan efek cegah bagi mereka yang mungkin berniat untuk melakukan atau melihat kesempatan untuk melakukannya. Nah, di tahap ini, kalau tadi menurut pernyataan Ibu, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya kita pun belum maksimal. Begitu nggak kira-kira? Itu tergantung case by case ya, ada yang bisa maksimal, ada yang tidak. Karena kan kasus itu kan tidak melulu ada di KPK, ada di peradilan yang memang penanganannya di kejaksaan. Oke, gitu, nah itu dia artinya proses penegakan hukum memang bukan hanya di KPK, tapi juga saya ingat betul misalkan KPK kenapa dibentuk di tahun 2002, juga karena memang masyarakat merasa tidak cukup puas dengan proses penegakan hukum dengan lembaga yang ada pada saat itu. Ada kepolisian, kejaksaan, dan juga MA misalkan. Nah, koreksi kalau saya salah, KPK juga punya kewenangan untuk mensupervisi dalam kasus-kasus korupsi. Nah, ini bagaimana proses itu bisa betul-betul diterapkan, Bu Lili? Iya memang, dulu kan awalnya KPK ada juga kan berdasarkan tap MPR ya, karena ketidakberdayaan penegak hukum, terus kemudian sulitnya membawa saksi-saksi juga ke persidangan, ke proses hukum, dan kemudian ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang telah ada sebelumnya, sehingga memang KPK dulu lahir diharapkan sebagai trigger mechanism gitu ya, jadi sebagai bagaimana memecut mereka untuk kembali menjadi lebih profesional. Nah, dengan 3 tugasnya KPK itu yang berhubungan dengan apa yang tadi Mas katakan soal supervisi, selain itu adalah monitoring, ada koordinasi, dan ini memang dilakukan melalui korwil-korwil yang ada. Jadi kita sekarang ada 9 korwil untuk 30 lebih provinsi dan 540 lebih kabupaten kota, diawai oleh 9 korwil yang ada di KPK yang setiap hari mereka memang bekerja dan bertugas untuk 3 hal itu, cegah dan tindak gitu ya. Untuk pencegahannya itu memastikan sistem itu sudah benar-benar dikerjakan, untuk memastikan memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat, kepada swasta, kepada lembaga-lembaga kementerian untuk memberikan perbaikan-perbaikan. Misalnya perbaikan apakah SOP, apakah sistem, atau memberikan pendidikan, atau memberikan pelatihan. Nah, yang berhubungan dengan supervisi itu kan memang ada aturannya juga. Walaupun kemudian selama KPK berdiri untuk mengambil alih kasus yang ada itu sangat minim. Jadi belum banyak dan paling ada beberapa buah gitu ya. Jadi ini sangat minim karena memang jumlah penyidiknya terbatas, kemampuan KPK yang sangat terbatas, atau sebetulnya karena memang sulit memang untuk meminta atau mengambil kasus itu, atau bagaimana? Ya, kadang-kadang kan juga kita melihat kalau sebuah kasus korupsi ditangani oleh lembaga penegak hukum lain misalnya, kita kan tidak boleh cemburu ya, tapi kita yakin bahwa ini adalah kepentingan bersama menuju Indonesia baik. Nah, tapi kalau ternyata kasus ini juga macet dan lama, lalu ada keluhan, apakah dari masyarakat atau dari pelapor, atau kemudian ada permintaan dari penegak hukum itu sendiri untuk bisa membantu
bagaimana kasus ini bisa berjalan, maka KPK akan membantu. Misalnya biasanya KPK lakukan itulah misalnya menghadirkan saksi ahli karena mungkin keterbatasan penganggaran misalnya, atau misalnya memeriksa, membantu, memanggil atau mengambil misalnya tersangka atau yang sulit sekali untuk diambil. Nah, kalau kemudian ini ada kasus-kasus yang ternyata macet dan sudah lama dan diindikasikan misalnya ada kepentingan di balik itu, maka KPK bisa melakukan supervisi. Hanya saja memang ini kembali lagi kepada lembaga penegak hukum yang ada, apakah mengedepankan kepentingan bersama atau melihat bahwa saya merasa terusik, karena tidak semua juga mau merasa suka untuk disupervisi oleh lembaga yang lain. Sehingga penting dilakukan koordinasi. Jadi kita akan komunikasi melalui atasannya, misalnya melalui Kapolri, melalui Jaksa Agung misalnya, sehingga ketika ingin mensupervisi sebuah perkara itu memang ada pendampingan dari Kejaksaan Agung di tingkat provinsi ataupun di kabupaten kota. Ya, masyarakat itu banyak menaruh harapan pada KPK sejak terbentuk tahun 2002 hingga sekarang sebetulnya. Nah, sebetulnya apakah KPK punya semacam roadmap untuk target tertentu, misalkan ya taruhlah untuk meningkatkan indeks persepsi terhadap korupsi, misalkan. Sekarang yang masih ada di sekitar 40 di level 80-an lebih dari sekitar berapa 180, ini bisa taruhlah di 20 misalkan. Ada nggak roadmap seperti itu, Bu Lili? Kalau untuk mencapai target sebagaimana yang sekarang IPK kita sudah mencapai di 40, itu kan tidak menjadi tugas KPK sendiri. Betul. Ya, pasti banyak tugas elemen lain, elemen masyarakat, instansi pemerintah, swasta, legislatif, itu pasti punya peran besar. Bagaimana kemudian perilaku-perilaku koruptif itu mulai menipis di kita, tidak mulai melakukan suap, tidak mulai melakukan gratifikasi, kalaupun ada kita melaporkan, kita jujur melaporkan LHKPN kita. Gitu kan? Ketika misalnya ada hal yang diterima, dipastikan bahwa ini memang dapat diterima atau tidak. Nah, perilaku-perilaku ini kemudian harus ditularkan di masyarakat. Makanya tadi kita kemudian membalikkan, tidak mengedepankan menjadi prioritas pada penindakan, tapi memulai membangun generasi yang punya integritas yang benar. Dimulai dari pendidikan untuk seluruh elemen masyarakat dari tingkat usia dini sampai kemudian di tingkat profesional, mulai dari tingkat rumah tangga sampai kemudian di tingkat negara. Dan semua kampus itu berperan, semua elemen berperan. Lalu kemudian bagaimana kemudian meningkatkan sistem yang benar dengan digitalisasi, dengan memastikan bahwa kita menutup lubang-lubang yang punya potensi ke arah sana. Kita mendorong mall pelayanan satu pintu untuk semua wilayah. Kita mendorong e-SPDP, kita mendorong e-government dan semuanya itu. Jadi target ini sebetulnya mengarah kepada sikap perilaku kita, kemudian hukum kita tegak. Saya harap, saya yakin bahwa perlahan-lahan indeks persepsi korupsi kita akan membaik. Nah, kalau misalnya sekarang dengan berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan pihak eksternal, masyarakat tentang pengetahuannya korupsi tahu, menyuap itu tahu, salah tahu. Tapi kemudian ketika mau mengambil rapot anaknya tetap memberikan kepada ibu gurunya. Mahasiswa yang mau mengajukan mata kuliah akhirnya tesis atau skripsi atau tetap memberikan sesuatu. Nah, ini kan yang harusnya kita pastikan. Kalau menurut Anda kenapa masyarakat bersikap seperti itu? Pertama kan budaya kita senang memberi. Ya. Berarti boleh saya sebut kalau korupsi adalah budaya kita? Tidak boleh, korupsi bukan budaya. Korupsi itu perilaku. Budaya kan adalah sebuah tradisi yang lama yang memang menjadi turun-temurun. Menjadi kebiasaan yang dilakukan. Tetapi kemudian ketika ini dimaknai sebagai hal yang melanggar karena jabatannya, iya itu koruptif. Misalnya kalau kita di adat kan nggak bisa juga dibilang koruptif ketika saya memberikan sesuatu gitu. Kita lihat pilah-pilahnya dulu, Mas. Artinya gini, kalau di awal misalkan di masyarakat ada perilaku yang sudah menjadi kebiasaan yang dianggap melanggar, terus kemudian ada pengawasannya mestinya di situ, terus kemudian ada tindakan penindakannya. Nah, kalau menurut Anda mana yang lebih
berpengaruh dalam proses pemberantasan korupsinya. Yang pertama, apakah pendidikan di masyarakat bahwa ada perilaku-perilaku koruptif yang mereka tahu itu mestinya tidak dilakukan dan disadarkan, atau sebetulnya proses penindakan hukumnya yang memberikan efek jera dan efek cegah sehingga masyarakat menjadi paling tidak takut dulu untuk melakukan perbuatannya, atau bagaimana? Pertama, bagi saya yang utama adalah pendidikan, karena semua berawal dari keluarga. Maka orang tua memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya. Kita di masyarakat memberikan contoh sebagai apa kita di masyarakat berperan. Apakah sebagai profesional, apakah sebagai pemerintahan, apakah sebagai legislator misalnya, atau sebagai sektor swasta misalnya. Kalau peran ini kita bawa, kalau kemudian misalnya soal kebiasaan memberi, misalnya kita menguruskan KTP, kita beri tip, dan petugas katakan tidak bisa karena ini sudah tugas saya misalnya. Nah, kalau perlahan ini dibangun rasa kesadaran itu, saya percaya bahwa ke depannya perlahan-lahan orang akan mulai merasakan. Karena kalau ternyata dimulai dengan penegakan hukum, bisa kita lihat misalnya sekarang ya, bagaimana lapas, rutan itu sudah over kapasitas. Itu over kapasitas bukan karena kasus korupsi, Bu, tapi karena narkoba. Iya, betul. Iya, lebih betul. dari 60% itu karena narkoba. Jadi mereka sudah punya sekat-sekat yang ada, gitu ya. Nah, terus yang kedua, ketika sudah di dalam, ya sudah mereka menjalani pembinaan, tidak ada penghukuman misalnya pencabutan hak politik, ada kan beberapa orang, kemudian kita bisa melihat ternyata terpilih lagi. Artinya sadarkah masyarakat dia memilih siapa? Nah, jadi ini menjadi apa ya? Menjadi semacam ini. Artinya di proses penindakan hukumnya memang harus lebih keras dan lebih tegas, kan? Kalau lebih keras dan lebih tegas harusnya iya. Maksudnya harus lebih maksimal. Jadi memang soal penghukuman badan sekarang tidak menjadi utama sekali, tapi yang pasti bagaimana aset recovery-nya menjadi prioritas juga untuk menarik kembali harta-harta yang dicuri dan dikembalikan kepada negara, dan juga mencari apakah dia menyembunyikan di tempat lain. Artinya hukuman bagi koruptor untuk memberikan efek jera dan cegah tadi, yang pertama harus ada hukuman badan, yang kedua pemiskinan, dan yang ketiga adalah pencabutan hak politik. Baru kalau ketiga itu dilakukan, ini akan memberikan efek yang diharapkan dari vonis ya? Diharapkan demikian ketika masyarakat melihat itu gitu. Baik. Bu Lili, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih.